Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim senjata ke Ukraina dinilai tak hanya membantu Kiev dalam perang dengan Rusia. Tapi ada sinyal bisnis yang dilakukan Trump dalam rencananya itu, terlebih ia melibatkan NATO. Pasalnya, NATO dan Trump telah menyepakati kesepakatan penjualan senjata besar-besaran bagi industri pertahanan Amerika Serikat di masa mendatang. Kesepakatan itu termasuk pembelian besar-besaran senjata untuk Ukraina oleh NATO. Penjualan itu diumumkan oleh Trump pada Senin 14 Juli 2025 saat ia bertemu Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Namun, apa yang melandasi langkah Trump kali ini? Apakah karena murni didasarkan prinsip mendukung Ukraina sepenuhnya? Ataukah Trump hanya ingin mencari untung secara ekonomi? Trump memang sudah memberi sinyal akan memasok senjata ke Ukraina sejak awal Juli 2025. Namun semua semakin jelas setelah Trump mengumumkan kesepakatan jual beli senjata dengan NATO pada Senin 14 Juli 2025. Belum ada keterangan terperinci bagaimana rencana itu akan berjalan. Tapi garis besarnya, nantinya NATO yang akan mengirim stok rudal dan sistem pertahanan Patriot mereka ke Ukraina. Kemudian, Amerika Serikat yang akan mengganti stok persenjataan NATO itu. Namun Trump tak memberikan persenjataan Amerika Serikat dengan cuma-cuma. NATO harus membeli persenjataan itu dari Amerika Serikat. Sederhananya, Amerika Serikat yang memproduksi senjata, NATO membelinya, dan NATO pula yang memberikannya ke Ukraina. And we make the best equipment, the best missiles, the best of everything. The European nations know that. And we've made a deal today, and I'm going to have Mark speak about it, but we've made a deal today where we are going to be sending them weapons and they're going to be paying for them. The United States will not be having any payment made. We're not buying it, but we will manufacture it and they're going to be paying for it. Our last meeting of a month ago was very successful in that they agreed to 5%, which is more than $1 trillion a year, so they have a lot of money. And these are wealthy nations. They have a lot of money and they want to do it. They feel very strongly about it, and we feel strongly about it too. But we're in for a lot of money and we don't want to do anymore, and we can't. But we make the best, and we're going to be sending the best to NATO. Rencana ini dirancang untuk memungkinkan Amerika Serikat menyalurkan lebih banyak kekuatan ke Ukraina untuk melawan Rusia sambil meringankan beban keuangan Washington. Adapun salah satu alutsista yang didam-damkan Ukraina saat ini adalah rudal Patriot. Patriot adalah sistem pertahanan udara buatan Amerika Serikat yang disinyalir bisa membantu Ukraina menanggulangi serangan rudal balistik Rusia. Rutte yang berada di samping Trump pun menyebut negara NATO yang bersedia membayar rudal Patriot itu adalah Inggris, Kanada, Jerman, Denmark, Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Belanda. Mr. President, dear Donald, this is really big. This is really big. You called me on Thursday that you have taken a decision. And the decision is that you want Ukraine what it needs to have to maintain, to be able to defend itself against Russia, but you do want Europeans to pay for it, which is totally logical. And this is building on the tremendous success of the NATO summit. The 5%, but also the decision to keep Ukraine strong and the decision to increase our defense industrial production. So based on that, that was Europe stepping up. This is again Europeans stepping up. So I've been in contact with many countries. I can tell you that at this moment, Germany massively, but also Finland and Denmark and Sweden and Norway, the United Kingdom, the Netherlands, Canada, they all want to be part of this. And this is only the first wave. There will be more. Selain menyediakan senjata bagi NATO dan Ukraina, Trump juga mengancam akan memberikan sanksi sekunder kepada Rusia. Trump melampiaskan kekesalannya terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dengan sanksi berupa penerapan tarif impor sebesar 100% terhadap negara-negara mitra dagang Rusia. Trump menyebut akan menerapkan sanksi itu apabila Putin tidak mencapai kesepakatan damai dalam 50 hari ke depan. If it's not done, if we don't have an agreement in 50 days, that's what we're doing, secondary tariffs. And they're biting. And I hope we don't get to the point where we do. But I think
Well, I think it's a very short period of time. I think don't forget, I've just really been involved in this for not very long, and it wasn't initial focus. This is a Biden war. This is a Democrat war, not a Republican or Trump war. Menanggapi rencana penjualan senjata dan ancaman pemberian sanksi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pun berterima kasih kepada Trump dan sekutu baratnya. Вдячний президенту Трампу за готовність підтримувати захист життів наших людей. Ця війна, вона триває тільки через Росію, тільки через бажання Путіна продовжувати війну, затягувати її. Росія намагається зробити війну начебто новою нормою. Я вдячний нашій команді, я вдячний Сполученим Штатам, я вдячний Німеччині, Норвегії за підготовку нового рішення щодо патріотів для України. Ми працюємо також щодо великих оборонних угод з Америкою. Зараз ще не час, щоб говорити про деталі публічно, але ми можемо разом зробити багато заради безпеки. Pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya motif Trump? Apakah benar-benar murni karena mendukung Ukraina atau ada maksud lain? Kesepakatan senjata yang Trump buat dengan NATO mungkin bukan benar-benar karena dukungannya terhadap Ukraina. Kesepakatan itu cenderung menjadi langkah transaksional dan strategis untuk kepentingan Amerika Serikat dan Trump sendiri, bukan karena solidaritas sepenuhnya terhadap Ukraina. Pertama, karena Trump tidak benar-benar mengubah sikapnya terhadap Putin. Trump mungkin memang kesal dan frustrasi karena Putin tak segera mencapai kesepakatan damai. Namun dalam pernyataannya bersama Rutte, Trump masih menyebut Putin sebagai tough guy atau pria tangguh dan tak menyebutnya sebagai agresor atau kriminal perang. Alasan kedua, karena Trump lebih mementingkan keuntungan untuk Amerika Serikat. Pasalnya, Amerika Serikat tidak memberikan bantuan gratis pada Ukraina maupun NATO. Alasan ketiga, Trump menunjukkan kalau kesepakatan kali ini bukan komitmen dukungan jangka panjang terhadap Ukraina. Trump menyebut bahwa dirinya bisa saja menghentikan pasokan senjata untuk Ukraina kapanpun apabila Putin mau berdamai. Kesimpulannya, Trump tidak benar-benar mendukung Ukraina secara prinsip, melainkan menggunakan kesepakatan senjata sebagai alat bisnis dan kartu tawar-menawar dengan Rusia. Kesepakatan penjualan senjata antara Trump dan NATO memang bisa memperkuat pertahanan Ukraina. Namun, langkah ini tidak serta-merta mencerminkan dukungan ideologis atau komitmen jangka panjang dari Amerika Serikat. Bagi Trump, perang adalah peluang bisnis. Ia memosisikan negaranya sebagai produsen, bukan penyandang dana. Di saat yang sama, ia tetap membuka ruang negosiasi dengan Rusia. Bahkan, siap menghentikan bantuan jika Putin bersedia berdamai. Maka, alih-alih disebut sebagai dukungan penuh untuk Ukraina, keputusan ini lebih tepat dibaca sebagai langkah transaksional. Semua demi kepentingan ekonomi, kalkulasi politik, dan posisi Trump di panggung global. Kira-kira manuver apa lagi yang akan dilakukan Trump? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.